Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Tentunya masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Meskipun sampai saat ini kita masih tetap harus belajar dari rumah. Baik, mari kita mulai kegiatan kita hari ini. Dan pada kesempatan hari ini Pak Rusman akan menjelaskan tentang keadaan geografis dan juga kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Baik, apakah yang dimaksud dengan keadaan geografis? Yang pertama kita ketahui lebih dahulu, kondisi geografis itu adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek-aspek geografis. Nah, aspek geografisnya apa saja? Bahwa aspek-aspek geografis itu antara lain meliputi letak. Nah, letak ini berkaitan dengan lokasi geografis, luas, bentuk, dan juga posisi koordinat pada peta. Lalu ada relief. Relief itu terkait dengan bagaimana bentuk permukaan atau kontur dan juga ketinggiannya. Kemudian aspek yang ketiga adalah iklim dan cuaca. Nah, iklim dan cuaca itu terkait dengan bagaimana cuaca dalam waktu tertentu di sebuah wilayah, sedangkan iklim berkaitan dengan bagaimana cuaca rata-rata terjadi dalam waktu tertentu. Jadi bicara masalah kondisi geografis itu banyak aspek yang akan kita pelajari. Nah, aspek yang lain sini sebutkan adalah jenis tanah. Ini terkait dengan bagaimana kondisi tanah dan juga bagaimana sejarah proses terbentuknya tanah. Misalnya ada jenis tanah aluvial atau kemudian juga disebut tanah vulkanik dan sebagainya. Aspek yang lain adalah sumber daya. Nah, hal ini terkait dengan bagaimana sumber daya yang ada di sekitar wilayah itu. Misalnya, bagaimana sumber air berasal dan sebagainya. Selain itu, juga bisa dilihat sumber daya mineral apakah yang terdapat di daerah itu. Apakah ada minyak bumi, ada batu bara, ada bahan tambang, pasir, dan sebagainya. Nah, itu dinamakan aspek sumber daya. Dan yang terakhir adalah aspek flora dan fauna. Aspek flora dan fauna ini tentu saja berkaitan dengan keadaan tumbuhan dan juga jenis-jenis hewan yang mendiami sebuah wilayah. Nah, sekarang di layar kalian bisa melihat ada gambar peta geografis Indonesia. Pasti kalian sudah sering melihat dan mengamati gambar peta semacam ini. Pertanyaannya adalah, ada yang tahu nggak atau mengapa peta itu selalu digambar dengan warna-warni yang berbeda-beda? Ya. Nah, ternyata peta digambar dengan warna-warna yang berbeda ini bukan sekedar supaya petanya kelihatan bagus atau indah, tetapi mempunyai makna-makna. Misalnya, warna hijau. Kenapa ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna biru, dan ada juga yang berwarna putih, serta mungkin warna-warna yang lain. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat catatan berikut ini. Simbol-simbol warna itu dalam peta tadi sebenarnya mempresentasikan kenampakan alam yang berbeda-beda. Jadi simbol warna seperti hijau tua, hijau muda, biru, coklat, oranye, kuning, dan juga putih itu mempunyai arti dan makna masing-masing. Warna hijau
itu menunjukkan bahwa daerah dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan air laut. Nah, hijau juga ada bermacam-macam. Ada yang hijau tua, ada yang juga hijau muda, masing-masing berarti lain. Lalu yang kedua, misalnya ada warna biru. Warna biru itu menunjukkan wilayah perairan yang ada di muka bumi kita ini. Nah, perairan kan bermacam-macam, bisa berupa sungai, bisa juga berupa danau, atau yang paling luas adalah berupa laut. Lalu warna birunya dibedakan, semakin gelap warna birunya berarti semakin dalam pula wilayah perairan yang ditunjukkannya. Nah, tadi yang ketiga ada warna coklat, oranye, dan kuning. Nah, ini menunjukkan apa? Coklat, oranye, dan kuning itu sering digunakan untuk menggambarkan wilayah dataran tinggi. Ya, itu berurut dari warna kuning ya, berurut-urutan. Maka semakin gelap warnanya juga akan menunjukkan bahwa dataran tinggi itu semakin tinggi pula letaknya. Nah, yang keempat ada warna putih. Warna putih itu menunjukkan kenampakan alam yang berupa lapisan es atau gletser. Ya. Bagian dari bumi yang tertutup es biasanya terletak pada ketinggian di atas 4.000 meter dari atas permukaan laut. Nah, di wilayah Indonesia memang ada beberapa daerah yang mempunyai ketinggian semacam itu. Tapi warna putih biasanya nanti banyak kita jumpai di daerah-daerah kutub, baik itu kutub utara maupun kutub selatan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kondisi geografis dan juga kehidupan sosial budaya negara-negara yang ada di Asia Tenggara pada khususnya. Nah, negara-negara di Asia Tenggara memang umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak kemudian menjamin bahwa kehidupan sosial budayanya pun bisa sama. Ya. Maka kita akan mengamati pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara, di mana setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam, tetapi kemudian keberagaman kondisi geografis tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Nah, supaya lebih jelasnya, sebentar lagi kita akan menyaksikan penayangan video yang memberikan gambaran dan juga penjelasan kepada kalian semua bagaimana keadaan geografis dan pengaruhnya dengan kondisi sosial budaya di wilayah-wilayah Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik dengan ibu kota negara yaitu Kota Jakarta. Kota Jakarta merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian negara Indonesia. Salah satu bangunan khas yang menjadi ciri khas Kota Jakarta yaitu Tugu Monas, Tugu Monumen Nasional. Nah, yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia adalah seorang presiden. Saat ini yang menjabat sebagai presiden Indonesia adalah Bapak Joko Widodo atau biasa dikenal dengan Bapak Jokowi.
Yang menjadi mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Saat ini nominal terbesar yang ada di Indonesia adalah pecahan 100.000 rupiah. Hasil utama perekonomian negara Indonesia adalah dari sektor pertanian. Indonesia dikenal juga sebagai negara agraris. Salah satu bangunan khas yang ada di negara Indonesia yaitu Candi Borobudur yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Malaysia adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan konstitusional. Nah, Malaysia dibagi dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Seorang kepala negara Malaysia bergelar Yang di-Pertuan Agong, dan yang menjalankan pemerintahan atau biasa dikenal sebagai kepala pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri. Yang menjadi ibu kota negara Malaysia adalah kota Kuala Lumpur, dengan pusat pemerintahannya berada di kota Putrajaya. Nah, salah satu bangunan yang menjadi simbol khas negara Malaysia yaitu Menara Petronas, atau biasa juga dikenal dengan sebutan Twin Tower. Mata uang resmi negara Malaysia adalah ringgit. Hasil utama negara Malaysia yaitu timah, karena Malaysia dikenal sebagai salah satu penghasil timah terbesar di dunia. Selanjutnya kita ke negara Singapura. Singapura merupakan sebuah negara berbentuk republik. Negara Singapura merupakan negara yang perekonomiannya paling maju di antara semua negara anggota ASEAN. Yang menjadi ibu kota negara Singapura adalah kota Singapura itu sendiri. Yang menjadi kepala negara di Singapura adalah seorang presiden, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Salah satu bangunan khas yang menjadi simbol negara Singapura yaitu patung Merlion, patung berkepala singa dan berbadan ikan. Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan pelabuhan transit teramai di Asia Tenggara. Yang menjadi hasil utama perekonomian negara Singapura adalah industri, perdagangan, dan jasa. Mata uang negara Singapura adalah dolar Singapura. Berikutnya negara Brunei Darussalam. Ini adalah sebuah desa yang bernama Kampung Air. Kampung Air merupakan desa terapung di negara Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Air sempat menjadi pusat pemerintahan. Nah, saat ini banyak penduduknya yang sudah memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Yang menjadi ibu kota negara Brunei Darussalam adalah kota Bandar Seri Begawan. Saat ini yang menjadi hasil utama perekonomian negara Brunei Darussalam adalah minyak bumi dan gas alam. Negara Brunei Darussalam merupakan negara paling kaya di Asia Tenggara karena pendapatan per kapitanya yang paling tinggi. Bangunan khas yang ada di negara ini adalah Masjid Omar Ali Saifuddin yang terdapat di kota Bandar Seri Begawan. Negara ini berbentuk kerajaan monarki
dengan kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang sultan. Nah, mata uang negara Brunei Darussalam adalah dolar Brunei. Ya, yang terakhir di bagian pertama ini yaitu negara Filipina. Sama seperti Indonesia, negara Filipina juga merupakan negara kepulauan. Dan yang menjadi ibu kota negara Filipina adalah kota Manila. Dua pulau besar yang ada di negara Filipina yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Negara Filipina merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Mata uang negara Filipina adalah peso, dan hasil utama negara Filipina adalah dari sektor pertanian. Di negara Filipina terdapat pusat penelitian padi internasional, yaitu di kota Los Banos. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga dengan menyaksikan video yang baru saja ditayangkan, kalian sudah mempunyai gambaran atau kalian sudah bisa sedikit mengenal dan mengetahui bagaimana keadaan geografis juga berpengaruh pada kegiatan-kegiatan sosial budaya di suatu wilayah atau suatu daerah. Tentunya masih banyak hal yang dapat kita pelajari lebih lanjut. Tetapi untuk hari ini kita akan cukupkan sekian dulu pelajaran kita. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya untuk membahas lebih jauh tentang kondisi geografis dan kegiatan sosial budaya di wilayah Asia Tenggara. Tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Dan tetap semangat. Salam singa.